jauh di dalam jiwa kita, kita mengetahui bahwa Allah ada dan bahwa Dia telah memberikan hukumnya kepada kita. Kita berusaha untuk menekan pengetahuan ini dan melarikan diri dari perintah Allah. Tetapi bagaimanapun susah payahnya kita berusaha, kita tidak dapat mendiamkan suara yang ada di dalam diri kita itu. Suara itu dapat ditutupi, tetapi tidak dapat dihancurkan. Adanya hati nurani dalam diri manusia itu menyebabkan munculnya apa yang dikenal sebagai kesadaran religius dan juga adanya sifat moral di dalam makhluk yang bernama manusia itu. Kalau begitu sebenarnya pemberian hati nurani dari Allah kepada setiap manusia sebenarnya mau menyatakan bahwa di samping Dia itu ada, menyatakan bahwa sesungguhnya Allah itu adalah pribadi yang bermoral. Bahwa pemberian hati nurani itu sebenarnya adalah salah satu cara Allah di dalam menyatakan dirinya, yaitu melalui wahyu umum. Jadi sampai di sini kita sudah mempelajari bahwa Allah memperkenalkan diri kepada manusia dalam wahyu umum melalui satu, penciptaan. Yang kedua, pemeliharaan. Dan yang ketiga, melalui pemberian hati nurani. Oke, jelas ya? Selamat datang di program Kutahu Yang Kupercaya, sebuah program yang mengajak kita belajar lebih dalam mengenai makna kekristenan dan mengenal lebih dalam tentang Allah. Pada seri kali ini kita akan belajar tentang doktrin Allah. Saudara, program ini dapat kami produksi karena donasi dan kemitraan saudara bagi pelayanan Pijar TV. Kami begitu bersyukur atas donasi yang saudara berikan. Bagi saudara yang ingin terus menyaksikan episode-episode terbaru dari program Kutahu Yang Kupercaya ini, saudara dapat berkontribusi dengan mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara akan sangat memberkati pelayanan ini. Kami juga rindu untuk berinteraksi dengan saudara sepanjang program ini disiarkan. Kami rindu menjawab pertanyaan dan mendoakan saudara. Untuk itu, silakan hubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di layar agar kami bisa melayani saudara. Selamat menyaksikan. Bukan hanya terbatas dalam hal isi dari wahyu umum, tetapi juga karena wahyu umum terbatas karena ada faktor dosa, ada pengaruh dosa. Tanpa dosa saja, wahyu umum sudah terbatas. Apalagi dengan adanya dosa. Herman Bavinck bilang begini, pengetahuan yang dapat diberikan oleh penyataan umum bukan hanya begitu minim dan tidak memadai, tapi juga tidak pasti, selalu tercampur dengan kesalahan dan tidak dapat dicapai bagi kebanyakan orang. Jadi Tuhan sudah berikan wahyu umum tapi ada dosa, membuat akhirnya dosa itu mempengaruhi pengenalan manusia akan wahyu umum. Melalui wahyu umum sehingga akhirnya manusia mengenal Allah tapi salah. Ya. Maka dengan wahyu umum kita mempunyai kesadaran religius bahwa ada Tuhan Allah. Maka Tuhan Allah harus disembah. Tapi karena dosa menyimpangkannya sehingga akhirnya orang bukan menyembah Tuhan Allah tapi orang menyembah batu, kayu, dan segala macam ciptaan-ciptaan yang lain. Ya, kita lihat Roma pasal 1 ayat 21 sampai 23 juga ayat 25. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar.
sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Nah, dalam ayat itu dikatakan ya bahwa manusia menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang. Nah, itulah penyembahan berhala. Maka dosa itu akhirnya membuat manusia justru tidak lagi mengenal Allah dengan benar, tapi mengenal Allah dengan salah. Oke, waktu kita lihat langit, matahari, bulan, bintang, kita ingat, bila kulihat bintang gemerlapan. Terus akibatnya, aku memuji kebesaran. Lihat bintang memuji kebesaran Tuhan. Tapi dosa itu menyebabkan orang sekarang lihat bintang bukan memuji kebesaran Tuhan, malah lihat bintang malah sembah bintang. Lihat matahari malah sembah matahari. Lihat bulan malah sembah bulan. Ya, contohnya di dalam 2 Raja-Raja 23 ayat 5. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Nah, lihat mereka menyembah dewa matahari, dewa bulan, rasi-rasi bintang. Yeskiel 8 ayat 16. Di antara balai bait suci dan mezbah, ada kira-kira 25 orang laki-laki yang membelakangi bait Tuhan dan menghadap ke sebelah timur sambil sujud pada matahari di sebelah timur. Sujud pada matahari. Amos 5 ayat 26. Coba tolong baca. Amos 5 ayat 26. Kamu akan mengangkut sakut rajamu dan kewan dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu. Ya, ada kewan dewa bintangmu, dan menurut Wycliffe Bible Commentary itu menunjuk pada planet Saturnus. Ya. Kisah Rasul pasal 7 ayat 42-43 kita melihat dalam terjemahan Indonesia sehari-hari. Maka Allah meninggalkan mereka dan membiarkan mereka menyembah bintang-bintang di langit. Itu sesuai dengan apa yang tertulis di dalam buku nabi-nabi. Kemah berhala Moloklah yang kamu bawa-bawa bersama-sama dengan patung bintang berhalamu yaitu Refan, itulah patung yang kamu buat untuk disembah. Oleh sebab itu, aku akan membuang kamu sampai jauh ke seberang di negeri Babel. Ya, di sana dikatakan tentang ada bintang berhalamu yaitu Refan. Ya. Molok umumnya dipahami sebagai matahari, sedangkan Refan atau Raifan itu adalah Saturnus. Kita juga bisa lihat di dalam Yeremia 8 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Pada masa itu, tulang-tulang segenap penduduk Yerusalem akan dikeluarkan dari dalam kubur mereka dan diserakan di depan matahari, di depan bulan, dan di depan segenap tentara langit yang dahulunya dicintai, diabdi, diikuti, ditanyakan, dan disembah oleh mereka. Lalu Sefanya 1 ayat 4 hingga ayat 5 dalam terjemahan Indonesia sehari-hari. Aku akan menghukum penduduk Yerusalem dan seluruh Yehuda. Aku akan menyapu bersih siapa saja yang naik ke atap untuk menyembah matahari, bulan, dan bintang-bintang. Nah, maka di sini kita bisa melihat bahwa di sinilah pengaruh dosa membuat harusnya kita lihat semua benda langit itu, ingat aku memuji kebesaranmu, malah lihat bintang-bintang gemerlapan. Wah, kita ingat, waduh Tuhan luar biasa. Tapi sekarang orang lihat bintang malah menggantungkan hidupnya pada ramalan-ramalan bintang. Aquarius, Taurus, Gemini. Lalu kita mulai lihat kehidupan kita. Oh, ya, kelihatannya ekonomimu minggu ini ada dalam masalah besar. Ya, berhati-hatilah, ada orang yang tikam kamu dari belakang. Asmara kandas di rerumputan. Ya, lalu kita mulai akhirnya terpengaruh hidup kita dengan semua ramalan itu. Seolah-olah nasib kita bergantung pada pergerakan bintang-bintang. Nah, ini semua akibat dosa. Maka wahyu umum menjadi terbatas dari isinya maupun pengaruh dosa. Selanjutnya wahyu umum juga itu mempunyai keterbatasan dalam konteks keselamatan. Maksudnya adalah memang melalui wahyu umum kita bisa kenal Allah.
Tapi pengenalan Allah melalui wahyu umum itu tidak berimplikasi, tidak berdampak pada keselamatan kita. Makanya tadi saya bilang kan, agama lain pun itu mendapatkan wahyu umum. Orang agama apa saja, semua manusia itu dapat wahyu umum. Dan karena itu ada kebenaran di sana. Tetapi itu tidak berarti bahwa semua orang beragama apapun pasti diselamatkan. Mereka dapat wahyu umum, tapi wahyu umum terbatas. Sehingga mereka bisa kenal Allah samar-samar. Tapi untuk diselamatkan, tidak bisa. Karena kebenaran yang sempurna hanya ada dalam Kristus. Dan karena itulah orang Kristen harus memberitakan Injil. Ya. Nah, coba lihat kata-kata dari Ryrie. Penolakan terhadap apa yang dinyatakan dalam penyataan umum cukup untuk menghukum dengan adil. Namun ini tidak berarti bahwa menerima penyataan umum saja cukup untuk mengakibatkan keselamatan kekal. Tidak, dalam penyataan umum tidak ada penyataan tentang kematian anak Allah yang menebus umat manusia. Nah, itulah keterbatasan dari wahyu umum. Di awal saya bilang bahwa kita punya dua macam wahyu ya. Yang pertama adalah wahyu Allah secara umum. Sekarang yang kedua itu adalah wahyu Allah secara khusus. Special revelation of God. Ya. Nah, apa itu wahyu khusus? Nah, berbeda dengan wahyu umum. Kalau umum tadi untuk semua orang, tentang hal-hal umum. Tapi wahyu khusus ini tidak diberikan kepada semua orang. Hanya orang-orang tertentu saja, makanya disebut khusus. Dan ini berkaitan dengan kebenaran-kebenaran yang khusus tentang Allah. Ya, coba lihat komentar dari Bruce Main. Yang dimaksudkan dengan penyataan khusus ialah cara-cara Allah menyatakan diri dengan lengkap dan jelas yang jauh melebihi penyataan umum. Bandingkan juga dengan komentar dari Erikson. Yang dimaksudkan dengan penyataan khusus ialah manifestasi diri Allah kepada orang-orang tertentu dan pada saat dan tempat tertentu sehingga memungkinkan orang-orang tersebut memasuki hubungan yang bersifat menebuskan dengan Allah. Nah, itulah wahyu khusus. Sekarang kita akan melihat apa pentingnya dan apa perlunya wahyu khusus. Bukankah sudah ada wahyu umum? Tapi kenapa sekarang harus ada wahyu khusus lagi? Nah, ini karena ada kaitan dengan keterbatasan wahyu umum yang tadi kita sudah bahas. Ya. Dan ingat bahwa salah satu akibat dosa yaitu bahwa manusia itu kehilangan atau putus hubungan dengan Allah. Ya. Manusia tidak lagi mencari Allah, bahkan manusia menjadi musuhnya Allah. Dalam Roma 3 ayat 11. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Tidak ada seorang pun mencari Allah, berarti manusia tidak cari Allah. Roma 5 ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ketika kita masih seteru, berarti manusia itu musuh Allah. Nah, bayangkan bahwa kamu musuh Allah, kamu tidak cari Allah, bagaimana kamu bisa kenal Allah? Maka di sini kita membutuhkan lebih daripada sekedar wahyu umum. Maka kita perlu wahyu khusus. Nah, di dalam Westminster Confession of Faith dikatakan begini. Allah menyatakan segala sesuatu yang diperlukan Adam untuk memiliki pengetahuan yang benar tentang natur Allah dan dunia. Tapi bagaimana Adam bisa mengetahui kehendak dan tujuan Allah? Dan bagaimana Adam bisa mengetahui apa yang seharusnya menjadi kehendak dan tujuan dirinya sendiri? Jawabannya adalah hanya dengan penyataan khusus. Juga perhatikan komentar dari Erikson. Pada saat belum jatuh ke dalam dosa, manusia memiliki kecenderungan positif atau setidak-tidaknya netral terhadap Allah sehingga dapat menanggapi Dia secara langsung. Tetapi setelah kejatuhan itu manusia memalingkan muka dari Allah dan mendurhaka kepadanya, kini pengertian manusia tentang hal-hal rohani menjadi kabur. Hubungannya dengan Allah bukan sekedar tidak aktif, hubungan itu kini sudah putus sehingga harus dibangun kembali. Dengan demikian situasi manusia menjadi lebih rumit daripada sebelum ia jatuh ke dalam dosa dan sebagai akibatnya dibutuhkan pengarahan yang lebih mendalam dan lengkap.
Nah, karena itulah maka Tuhan akhirnya memberikan wahyu khusus kepada kita. Nah, kalau wahyu umum itu bicara soal penciptaan, providensi, hati nurani, wahyu khusus itu apa? Atau Tuhan bicara lewat apa? Pertama, lewat Alkitab. Lewat firman Allah. Alkitab itulah yang membuat kita mengenal Allah. Ya kan? Kalau mau tahu Allah Maha Kuasa, cukup lihat bintang. Mau tahu Allah Maha Besar, lihat matahari. Tapi kalau mau tahu bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat, itu tidak bisa lihat di matahari. Lihat di mana? Di Alkitab. Nah, itu wahyu khusus. Ya. Kalau mau tahu Tuhan itu Maha baik, cukup belajar saja lihat bagaimana bumi kita istimewa. Tapi kalau mau tahu ada neraka, nggak bisa lihat di bunga, tidak bisa lihat di buah, lihat di Alkitab. Maka Alkitab itu menjadi wahyu khusus. Dan Alkitab itu diberikan tidak untuk semua orang kan. Makanya disebut sebagai wahyu khusus. Nah, Alkitab atau firman Tuhan itulah sarana untuk kita mengenal Allah. 1 Samuel 3 ayat 7. Coba tolong dibacakan. 1 Samuel 3 ayat 7. Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Ya. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya, makanya dia belum mengenal Tuhan. Kalau begitu melalui firman baru terjadi pengenalan. Ada banyak ayat yang menyatakan itu. Misalnya dalam 2 Timotius 3:15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Juga Yohanes 5:39-40. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Dan Lukas 24 ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Maka semua itu menyatakan bahwa melalui Alkitab kita bisa kenal Allah. Makanya rajin-rajinlah baca Alkitab. Kalau banyak baca Alkitab, maka banyak mengenal Tuhan. Tapi kalau tidak baca Alkitab, tidak kenal Tuhan. Ya, kita mungkin tidak bisa hafal semua ayat ya, tapi minimal pernah baca lah. Nanti, saya pernah tahu ada ayat bilang sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, tapi di mana ya? Nanti baru cari kan? Tapi kalau tidak pernah baca, bagaimana tahu? Ada mahasiswa teologi, sudah tamat teologi S1, tiba-tiba telepon saya, aduh kakak, tolong saya. Apa? Saya ada cari ayat tapi cari tidak ketemu. Ayatnya bilang apa? Ayatnya yang berkata sekali mereka dayung 2 pulau terlampaui. Kau gila kah? Itu bukan ayat Alkitab itu ya. Itu peribahasa. Ya. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa orang kalau tidak baca Alkitab tidak bisa mengenal Allah. Kan? Nah, karena Alkitab itu adalah wahyu Allah secara khusus. Nah, maka ya baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh atau kalau mau kenal Allah. Ya, maka dalam lembaran-lembaran Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu kita bisa kenal Allah. Mau cari surga neraka? Di Alkitab. Mau cari saya orang berdosa? Di Alkitab. Tahu Yesus itu siapa? Di Alkitab. Allah Tritunggal? Di Alkitab. Allah Tritunggal itu Bapa, Anak, Roh Kudus? Di mana? Di Alkitab. Ada surga neraka? Ya. Selamat karena iman saja? Ya. Kita harus bertobat? Ya. Di mana? Semua di Alkitab. Maka Alkitab adalah wahyu khusus Allah. Oke? Kedua bentuk ini tidak dapat dipisahkan. Kristus yang menjelma menjadi manusia dikenal melalui firman Allah yang tertulis, yaitu Alkitab. Mengenal Kristus sudah tentu adalah pengalaman yang lebih kaya daripada mengenal ajaran Alkitab tentang Dia. Namun Kristus yang dikenal melalui pengalaman pribadi adalah Kristus yang disaksikan oleh Alkitab. Tidak ada Kristus lain. Respon kepada Kristus yang membawa keselamatan berarti terikat kepadanya
sesuai dengan kesaksian Alkitab tentang Dia. Sebaliknya, firman yang tertulis tidak dapat dipisahkan dari firman yang terjalma itu. Alkitab hanya dapat ditafsirkan dengan tepat kalau penafsir bermula dari iman yang hidup di dalam Kristus, yang merupakan tema pokok pusat penyataan Alkitab tentang pribadi dan rencana Allah. Pengenalan akan Kristus tidak dapat dilepaskan dari Alkitab atau kitab suci, karena Alkitab adalah firman Allah, dan di dalam Alkitab itulah kita menemukan catatan-catatan tentang Kristus, identitasnya, siapa Dia yang sesungguhnya, sifat-sifatnya, dan juga karya-karya atau pekerjaan-pekerjaan, terlebih pekerjaan yang berkaitan dengan penyelamatan dunia yang berdosa. Karena itu, jikalau kita ingin mengenal Kristus dengan baik, maka temukan semua itu dalam lembaran-lembaran Alkitab yang adalah firman Allah yang tertulis bagi kita. Kita sudah menyaksikan program Ku Tahu Yang Ku Percaya dan belajar tentang doktrin Allah. Kami rindu untuk berinteraksi dengan saudara setelah saudara menyaksikan program ini. Jika saudara ingin bertanya tentang pelajaran ini, bahkan ingin didoakan, silakan hubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami rindu melayani saudara. Saudara, program ini dapat kami produksi karena donasi dan kemitraan saudara bagi pelayanan Pijar TV. Kami begitu bersyukur atas donasi yang saudara berikan. Bagi saudara yang ingin terus menyaksikan episode-episode terbaru dari program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini, saudara dapat mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara akan sangat memberkati pelayanan ini. Terima kasih untuk kebersamaan saudara dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam terang bagi Indonesia.